Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Lagi bersama saya di Sarerea Video. Sekali ini kita akan menyuguhkan video review film lagi ya lur. Alur cerita film Bereavement, yang mana cerita ini menceritakan seorang fuckboy yang menculik wanita-wanita dan mengisahkan tentang seorang anak kecil yang memiliki penyakit aneh, penyakit langka, yang mana si bocil ini diculik oleh si pria psikoplak atau si pria fuckboy ini diculik selama 5 tahun lamanya, yang pada akhir ceritanya si fuckboy itu pun terbunuh oleh si bocil. Bodoh amat ya. Kita saksikan saja videonya bagaimana ceritanya. Kita nonton ya. Sebelumnya tolong bantu subscribe dulu ya, karena subscribe gratis. Supaya channel ini bisa berkembang. Tolong bantu subscribe, like, comment, and share ya. Jangan banyak wow lagi. Kita nonton videonya. Dan ini filmnya Bereavement. Dan selamat menonton. Di awal film, ada seorang fuckboy misterius yang keluar dari tempat tinggalnya. Dia berjalan perlahan mapai tangga menuju mobil kesayangannya, dan kemudian menjalankan mobilnya menuju ke sekolahan. Di sana terlihat seorang bocil yang sudah lama diincarnya. Bocil ini bernama Martin. Ia terlihat seperti bocil pada umumnya. Akan tetapi, Martin mempunyai penyakit yang aneh, di mana ia tidak bisa merasakan rasa sakit apabila terluka atau terjatuh di sekujur tubuhnya. Suatu kejadian yang pernah dialami Martin ketika ia pernah menggigit lidahnya sendiri yang membuat ia tidak bisa berbicara karena ia sudah tidak lagi memiliki lidah. Penyakit ini dikenal dengan nama SIPA. Beberapa kali si fuckboy tersebut mencoba mendekati Martin, namun usaha-usahanya itu gagal. Hingga suatu ketika si fuckboy ini kembali mengawasi Martin, namun kali ini bukan di sekolahannya, tetapi berada tepat di depan rumah Martin. Saat itu Martin sedang ayunan di buruan rumahnya. Si fuckboy nekat masuk ke halaman rumah Martin dan mendekatinya. Padahal orang tua Martin sedang berada di dalam rumah dan sesekali mengawasi Martin dari balik jendela. Teuing kumaha carana pengawasan orang tua Martin bisa luput dari pandangan mata mereka. Si fuckboy berhasil membujuk Martin untuk ikut dengannya, dengan iming-iming akan diberinya sepeda, yang akhirnya ibunya Martin menyadari telah hilang karena luput dari pengawasannya. Ibunya pun memastikan keluar rumah untuk melihat sambil jojorowokan memanggil nama Martin. Di tempat yang berbeda, di sebuah gudang yang terdapat alat-alat pertanian, di sana ada seorang wanita, yang mana wanita ini adalah salah satu korban penculikan dari si fuckboy ini. Saat itu, Martin dipaksa untuk melihat kekejaman yang dilakukan kepada si wanita ini, yang mana sebelumnya Martin sudah dikoet pisau pada pipinya. Namun karena penyakit SIPA yang dimiliki Martin, membuatnya tidak merasakan rasa sakit itu. Tak terasa waktu sudah 5 tahun, Martin dinyatakan hilang oleh keluarganya, dan kasusnya hare-hare tanpa ada kelanjutan. Singkat cerita, kita diperlihatkan wanita cantik molek seksi yang memiliki bola mata berwarna biru, irung mancung, pipi koneng, rambut panjang pirang, dan jangkung alit. Wanita ini bernama Allison, dan di sini Allison adalah tokoh utama dari film ini. Di sini Allison sedang berkunjung di rumah paman, bibi, dan sepupunya yang bernama Wendy. Kedatangan Allison karena permintaan paman dan bibinya agar Allison tidak katutuluyan sedih pasca kematian kedua orang tua Allison yang beberapa waktu lalu. Suatu ketika di pagi hari, Allison keluar rumah untuk lari pagi. Allison sebenarnya juara lari antar RT yang menjadi andalan juga di kampusnya. Berlari sudah menjadi rutinitas Allison setiap harinya, sehingga dimanapun ia berada, ia selalu menyempatkan diri untuk berlari. Di tengah perjalanan saat Allison berlari, tak sengaja melihat bocil di jendela yang berada di sebuah bangunan tua. Namun anehnya, bocil itu bersembunyi ketika Allison melihatnya. Akhirnya Allison melanjutkan rutinitasnya berlari. Sosok bocil tadi adalah Martin, yang sudah beranjak remaja di usianya yang menginjak 11 tahun jalan. Mungkin karena Martin jarang beraktivitas dengan orang, semenjak disekap oleh si fuckboy yang menculiknya, membuat Martin takut ketika orang melihatnya.
Sementara itu di pinggir jalan, Allison nyaris tertabrak truk tronton yang tiba-tiba berada di belakangnya. Karena kaget ia pun terjatuh. Untung saja ada seorang pria yang usianya seanteragan dengan Allison. Pria itu bernama William. William membantu Allison berdiri saat Allison terjatuh. Mereka berdua akhirnya berkenalan dan William mengantarkannya pulang dengan mengendarai sebuah motor. Di tengah perjalanan pulang, mereka terlihat sangat akrab. Sesekali William ngeherian Allison untuk mencairkan suasana. Pertanyaan demi pertanyaan mereka tanyakan sekali ewang, dan sepertinya mulai ada tanda-tanda cinta di antara mereka berdua. Sesampainya di ujung jalan tak jauh dari rumah pamannya, William dan Allison pun berpisah. Sementara itu di tempat si koplak yang bernama Graham Sutter kembali melakukan kekejamannya kepada para wanita muda yang telah ia culik. Di sana, ia menyuruh dan mengajarkan Martin untuk melakukan penyiksaan kepada para wanita yang ditempatkan di terpisah. Namun Martin tidak mau melakukannya. Ia malah lari dari para wanita yang sedang disiksa oleh si koplak. Hal tersebut membuat si koplak marah. Martin dimasukkan ke dalam kerangkeng bawah tanah agar Martin jerak dan mau ngagugu apa yang diperintahkan. Keesokan harinya di tempat yang berbeda, di pagi hari pamannya mengajak Allison jalan-jalan keluar kota. Di tengah perjalanan, Allison bertanya kepada pamannya tentang bangunan tua yang terbengkalai yang pernah ia lihat di mana ada bocil di dalamnya. Namun pamannya memperingatkan agar Allison jangan pernah masuk ke dalam bangunan tua itu, apapun alasannya. Sesampai di kota, Allison berpisah dengan pamannya. Allison pergi ke tempat sekolahnya dulu dan bertemu mantan gurunya, dan pamannya belanja alat-alat onderdil mobil. Singkat cerita, Allison memilih pulang berjalan kaki, karena pamannya yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Di tengah perjalanan yang panas menterang, tiba-tiba di belakang Allison terlihat mobil Graham si pria si koplak, yang dari kejauhan seperti membuntuti Allison. Ketika melihat ke belakang, Allison sedikit takut dan kaget. Sering terdengar tentang hilangnya gadis-gadis muda yang sangat misterius. Namun, mobil yang dikendarai oleh si koplak berlalu meninggalkan Allison yang masih terlihat sedikit panik. Rutinitas Allison berjalan normal seperti biasanya. Ia pergi kuliah dan mengikuti pelajaran di kelasnya. Namun, saat pelajaran berlangsung, Allison banyak ngehuleng. Ia tengah memikirkan sosok bocil yang ada dalam bangunan tua dan pria yang bernama Graham. Allison sangat penasaran dengan bangunan tua dan penghuni di dalamnya. Sore harinya, Allison kembali jogging dan bertemu William. Ia mengajak Allison untuk kongkow dan makan malam. Di sana mereka banyak nyarita dan sharing tukar pikiran. Tanpa terasa malam semakin larut, dan sepasang kekasih ini semakin larut pula dalam getar-getar cinta yang mereka rasakan. Yang semakin lama, semakin tandukan parangseng. Hingga mereka dikagetkan dengan paman Allison yang sangat marah kepada keduanya, di mana pamannya khawatir kepada keponakannya yang selarut ini masih ngador keluyuran. Ditambah pamannya kurang menyukai William yang seorang pengangguran di daerahnya. Di tengah perjalanan pulang, Allison dinasehati pamannya, di mana paman ingin agar keponakannya tidak salah langkah dalam bergaul. Namun, hal tersebut membuat Allison membantah nasihat pamannya. Kesal dengan nasihat pamannya, membuat Allison mencoba menenangkan diri dan berlari keluar rumah. Sambil iing serekan, Allison mengarahkan pandangannya kali ini ke arah bangunan tua itu. Dan betapa kagetnya ia karena kembali melihat Martin di jendela menatapnya dari kejauhan. Martin yang sadar Allison telah melihatnya, kembali bersembunyi dan menjauh dari jendela. Allison yang penasaran sekaligus kasihan kepada Martin, mencoba masuk ke dalam bangunan itu untuk melihat Martin. Ketika Allison berada di dalam, ia merasakan ada sesuatu yang aneh dalam bangunan tersebut. Benda-benda aneh berserakan di mana-mana. Gelas, plastik, dan botol-botol berisikan darah segar terlihat di atas meja. Namun bagaimana kumaha, ia pun sudah terjebak masuk ke dalam. Ia terus melanjutkan menelusuri ruangan-ruangan yang menelusuri tangga, hanya sekedar kepo dan ingin bertemu apa yang sebenarnya terjadi dengan Martin. Sialnya, Allison tidak menyadari bahwa si koplak tiba-tiba muncul dari belakangnya. Allison pun jojorowokan sekencang-kencangnya. Hal tersebut membuat si pria si koplak bernama Graham ini memukul Allison sehabaknya, menggunakan besi yang membuat Allison pingsan saat itu juga. Setelah sadar, Allison menyadari kedua tangannya terikat tali yang diikatkan pada balok kayu yang berada di atasnya. Allison jojorowokan sekencang-kencangnya untuk meminta pertolongan. Namun sayang, teriakannya tak ada yang seorang pun yang mendengarnya. Sementara itu di rumah, Bibi dan paman Allison merasa khawatir dengan keponakannya yang semalam tak kunjung pulang ke rumah. Kekhawatiran itu membuat paman harus mencarinya. Baru saja si paman membuka pintu untuk keluar, tiba-tiba William datang, di mana ia menanyakan kabar Allison. Si paman yang tidak suka kepada William kemudian memukul William.
Dan setelah itu ia menuju ke mobilnya untuk mencari keponakannya yang belum pulang dari malam. Di tengah perjalanan si paman mulai curiga dengan bangunan tua itu. Ia pun jojorowokan memanggil pemilik rumah, namun tak ada jawaban. Dengan inisiatif, ia kekerayapan memasuki rumah itu dengan sesekali memanggil pemilik rumah. Suara si paman ternyata sampai ke ruangan bawah tanah Graham, dan hal tersebut didengar oleh Allison. Ia mencoba memanggil pamannya, namun hal tersebut membuat Graham semakin marah dan kehel. Graham ngabekam mulut Allison dengan selai kain, kemudian ia keluar dan menjumpai si paman di depan pintu. Awalnya, si paman yang hanya ingin bertanya kepada Graham tentang keponakannya yang semalam tidak pulang ke rumah, Graham meyakinkan kepada si paman bahwa Allison tidak berada di rumahnya. Namun, samar-samar si paman mendengar teriakan Allison memanggil-manggil namanya. Graham yang sadar perbuatannya diketahui oleh si paman, hal tersebut membuat Graham si koplak berdarah dingin itu mengambil senapan miliknya dan menembak si paman hingga tewas di tempat seketika itu. Tidak puas dengan itu, Graham kembali masuk ke ruang bawah tanah. Ia melepaskan ikatan Allison dan mengurungnya di ruangan yang tertutup dengan pintu besi. Lalu, ia meninggalkan Allison yang berada di ruangan tersebut. Allison pun jojorowokan untuk minta dibebaskannya. Sementara William dalam perjalanan pulang menuju rumahnya, namun ketika ia melewati kediaman Graham, tak sengaja ia melihat mobil paman Allison terparkir di sana. Kemudian ia memutar arah dan memasuki buruan rumah Graham. Ia memanggil-manggil Allison dan pamannya. Namun, tak ada yang ngawaro. William yang penasaran kemudian masuk ke dalam dan akhirnya bertemu dengan Allison yang sedang jojorowokan meminta tolong. Segala cara yang dilakukan William untuk mengeluarkan Allison dari ruangan itu. William mengambil tongkat besi dan mencoba memutuskan rantai pengunci pintu tersebut. Tiba-tiba dari belakang, Graham muncul mendekati William. Allison yang tahu akan kedatangan Graham, ngajorowok setarikna untuk memberitahu William. Namun sayangnya ruang tersebut kedap suara dari dalam, yang membuat William sama sekali tidak mendengarnya. Yang pada akhirnya William dibantai oleh Graham hingga meninggoy. Allison yang tak berputus asa, ia mencari cara agar bisa keluar dari ruangan itu. Dengan usahanya pun akhirnya pintu itu terbuka. Allison pun keluar dan melihat Martin di sana. Allison membawa Martin meninggalkan rumah terkutuk tersebut. Tak puas dengan itu, Graham keluar menuju kediaman bibi Allison. Ia berhasil masuk ke dalam rumah dan membunuh bibi Allison dengan sebilah pisau. Wendy sepupunya Allison bersembunyi di dalam kamar. Namun ketika persembunyiannya diketahui oleh Graham, Graham pun masuk dan mendekati Wendy. Tapi untungnya Allison cepat masuk dan menusuk Graham tepat di ginjalnya. Dengan setengah sadar, Graham kekoleangan menuruni anak tangga dan berhasil kabur. Allison turun ke bawah dan menelpon polsek untuk meminta bantuan. Namun sayang, Allison yang tidak menyadari ketika membuka pintu ada seseorang yang menusuknya di balik pintu tersebut. Yang tak disangka, pelaku penusukan itu adalah Martin. Ia adalah seorang bocil yang sudah dicuci otaknya untuk menjadi pembunuh. Allison yang mendapatkan tusukan dari Martin secara bertubi-tubi membuat ia meninggoy saat itu juga. Sementara, Graham yang kekoleangan kehabisan darah memasuki rumahnya. Tak berapa lama setelah itu, Graham pun tewas. Benar-benar tewas dibantai oleh Martin menggunakan kampak. Dan film pun berakhir. Ya, itulah tadi film Driven. Mudah-mudahan kalian terhibur. Dan sekali lagi saya mohon tolong bantu subscribe, like, comment, and share. Nantikan video-video selanjutnya masih di review. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita doakan semuanya agar sehat selalu, murah rezeki, dan dimudahkan semua urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, segitu saja dari saya. Sampai jumpa di lain waktu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.